wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita kitab Al-Imam Al-Ghazali Al-Arba'in fi Usuluddin sampai di permasalahan mata yurakhasu bil ghibah. Kapankah dibolehkan ghibah? Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami'i masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharain. Mata yurakhasu bil ghibah. Kapan diperbolehkan ghibah? Aslinya ghibah itu haram, dosa. Tapi ada suatu beberapa keadaan ghibah itu diperbolehkan. Qala Imam Ghazali innama yurakhasu fil ghibati fi sittati mawadhi'a. Sesungguhnya ghibah itu diperbolehkan di 4 keadaan. Di 6 keadaan. Fi sittati mawadhi'a, atau 6 tempat atau 6 keadaan. Yang pertama apa? Al-awwalu minha al-mutazallim yadhkuru zulmal zalim inda sultanin liyadfa'a zulmahu. Wa amma inda ghairi sultan wa inda ghairi man la yaqdiru ala daf'i fala. Aduh, ini memang jaga lisan kelas berat. Nah, luar biasa beratnya nih jaga lisan nih. Subhanallah. Pak, ada orang macam gini ya. Tengok, ini ilmu 1000 tahun yang lalu dan mestinya kita pakai sekarang. Ada 6 tempat diperbolehkan orang berghibah, menghibah. Yang pertama yaitu seorang yang dizalimi, yang menyebutkan zalimnya orang yang menzalimi dia di depan penguasa, supaya penguasa tersebut bisa menghilangkan kezaliman tersebut. Nah, ini boleh. Fa amma idza ghairi sultan,
Wa idza ghariman la yaqdiru 'ala daf'i fala. Adapun kalau di depan selain penguasa sultan atau selain orang yang mampu untuk menghilangkan kezaliman tadi, maka tak boleh cerita. Macam mana ini kira-kira, kita lulus tak? Jadi umpamanya ini ada orang dizalimi, dia datang ke sultan minta untuk pembelaan. Sultan tanya, emang kamu diapain? Siapa yang kamu? Fulan. Yang menzalimi saya itu fulan. Kenapa dia? Dia mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang kasar. Kemudian dia memukul saya. Ini dia menyebutkan, ini kan apa namanya, menyebutkan aib orang. Tapi ini diperbolehkan ketika di depan sultan atau penguasa atau depan polisi lah, kalau zaman sekarang boleh. Kenapa kamu? Dia kenapa? Dia telah memukul kepalaku, ngomongnya kasar dan lain sebagainya. Dia mencuri duitku. Nah, ini disebutkan semua kejelekan-kejelekan, maksudnya kezaliman-kezaliman tadi di depan polisi, supaya polisi ini nanti atau penguasa ini nanti bisa membela dia, bisa menangani orang yang zalim itu tadi. Tapi kalau menyebutkan, menceritakan hal tersebut kepada selain penguasa atau selain orang yang bisa merubah atau menghilangkan kezaliman tadi, itu tidak boleh. Itu namanya ghibah. Cobalah kita macam mana, coba contoh, kita di jalan, kita dipukul orang, dizalimi orang, balik ketemu kawan, kira-kira kita cakap tak? Ngapa kau ni? Itu si dia saya, mesti gitu, kan gitu, mesti gitu. Dia pukul saya, dia maki-maki saya, tak apa, saya tak ada salah. Gini. Padahal yang kita ceritakan ni tak akan bisa menghilangkan kezaliman tu tadi. Kau gunanya apa kau cerita sama orang ni? Apa gunanya, coba kita fikirlah. Ketemu sama kawan, yang kawan tadi pun udah tua, lemah lagi. Yang sana yang menzalimi orang kuat. Takkanlah dia bisa, tak mungkin bisa. Ujung-ujung apa? Cuma ngatain orang. Padahal yang sana tadi betul-betul dia menzalimi orang. Kalau kita kan biasa. Umpamanya ada di situ entah apalah, kita bergaduh lah dekat pasar atau di mana di jalan. Nyata kita tuh dizalimin. Mesti kita ketemu orang itu dia pakai motor merah, namanya ini, tinggal di situ dia. Aku diserempet dia tak minta maaf, tambah dimaki-maki aku. Nah, cerita sama orang, apa gunanya? Kalau nak cerita sama polisi, oke. Kenapa? Pak, saya jalan di pinggir, dia ngerempet saya. Tahu-tahu dia malah pukul saya. Boleh ke polisi. Tapi kalau kita balik ke tetangga kita, kanan kiri kita cerita habis, itu tak boleh. Itu termasuk ghibah. Apa tak susah kayak gitu? Apa tak susah tu? Jadi kita tidak boleh menceritakan aib kayak begitu pun sampai tak boleh. Kepada selain sultan yang kita ada kepentingan agar kezaliman itu bisa dihilangkan. Contoh di sini, ikhtiba al-hajjaj inda ba'di salaf. Faqala inna Allah la yantakimu lil hajjaj mimman ikhtabahu kama yantakimu minal hajjaj liman zalamahu. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi itu memang orang yang zalim, betul-betul zalim dia itu. Dia panglima lah, katakan panglima perang yang zalim dia, ya. Suka bahkan membunuh sahabat. Tiba-tiba ada orang ni menggibah hajat tu begini, ceritakanlah jelek-jeleknya. Ini cerita di sebelah di salaf orang soleh, waliullah, dicerita pula macam ini. Faqala innallaha la yantaqimu lil hajjat mimman iktaba. Sesungguhnya Allah akan membalas untuk hajat bagi orang yang menghibah dia. Insya Allah nanti akan membalas untuk hajat atas orang yang menghibah hajat. Kama yantakimu minal hajat liman zalamahu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
akan membalas pada hajat untuk orang yang dizolimi oleh hajat. Tengok hajat tu betul-betul zolim, betul-betul apa, itu pun tak boleh orang sampai menghibah dia. Bahkan menghibah dia itu menjadikan nanti Allah akan membalas bagi orang yang menghibah ini. Menghibah berarti dia punya dosa dengan hajat, Allah akan balas ini orang yang menghibah ini. Ya, membalas. Allah membelain hajat itu orang zalim, tapi ketika dia digibah orang, Allah akan membalaskan dendamnya. Untuk hajat, karena orang yang telah menzalim dia menghibah hajat. Susah ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, astagfirullahaladzim. Tengoklah mulut kita ni sekarang dah kebablasan jauh, melenceng jauh sekali. Ini ilmu betul-betul ilmu 1000 tahun yang lalu, ya. Ilmu dari seorang hujatul Islam, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Imam Al-Ghazali. Sampai seperti itu derajat orang tidak diperbolehkan menyebutkan aib-aib orang lain. Kemudian yang kedua, tempat diperbolehkan menghibah atau menyebutkan aib-aib orang lain. Adzani allazi yusta'anu bihi ala taghyiril munkar yajuzu ayyuzkara lahu aidan. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk mendapatkan pertolongan agar bisa menghilangkan kemungkaran. Ini loh, maksudnya gimana nih? Ada umpamanya orang duduk di perempatan nih, mabuk dia, mabuk apa maksiat dia. Ada seorang anak bujang lewat, tahu di depan matanya. Dan lewat orang tuh mabuk santai aja, slow aja. Orang. Bahkan dihina-hina dia, orang yang lewat nih. Akhirnya dia lewat di situ, ketemu sama sekelompok orang bujang-bujang juga, orang-orang soleh lah. Kenapa kau nih lari-lari? Ini dia boleh cerita. Saya ini tadi lewat di perempatan situ, ada anak muda-muda sedang mabuk. Tiba-tiba saya dipukul sampai saya dikejar-kejar. Di mana? Orang di perempatan situ. Ini diceritakan supaya apa? Di depan orang yang mungkin orang tersebut akan merubah kemungkaran tadi. Kalau dia tak cerita, kenapa kau? Tak ada, tak apa-apa. Dia tak nak cerita. Manalah tahu orang ni. Tapi ketika dia cerita, mana ada orang kumpul-kumpul mabuk di situ, jom kita dia. Maksudnya ini beberapa orang ini bisa untuk merubah kemungkaran tadi, maka boleh dia bercerita tentang itu, apa yang terjadi tadi. Orang itu dah mabuk maksiat, yang ganggu orang lagi, ayo ke sana selesaikan, biar diusir, dibubarkan majlis permabukan itu. Ini boleh cerita ke orang itu, ke mereka itu boleh. Bukan niatnya untuk hanya sekedar nge-share aib orang lain. Sekarang ini kan kita memang zamannya zaman nge-share. Sikit-sikit share, sikit-sikit share, sikit-sikit share, sikit-sikit share. Iya, yang di-share nih dia memang kadang banyak yang bagus-bagus. Tapi kebiasaan nge-share nih kebablasan. Yang jelek-jelek bukan share juga, yang jelek. Entah kalau dihitung mana perkara yang hanya menyebarkan aib itu yang lebih banyak, atau yang memberikan kata-kata yang ada hikmahnya dan sebagainya. Kebiasaan nge-share aib orang. Ini kebiasaan. Itu yang tidak ada gunanya, hanya sekedar kadang-kadang puas gitu. Hanya untuk kepuasan saja. Senang dia kalau bercerita aib orang-orang lain. Ini bahaya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya atas kebablasan lisan-lisan kita itu suka menceritakan aib-aib orang, menghibah orang lain tidak pada tempatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu al-mustafti idza istaqara ila dzikri su'al. Kama qalat Hindun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tini ma yakfini wa hadha kullu sikayah walakin inna ma yahillu idza kanat fiha faidah.
Seorang yang minta fatwa, ini boleh dia butuh menyebutkan ya aib orang yang apa ditanya tadi, seperti Hindun menyebutkan aib Abu Sufyan suaminya, katanya rajulun sahih la yu'tini ma yakfini. Abu Sufyan tu suami dia bilang ke Nabi, Abu Sufyan tu orangnya kedekut, katanya. Dia tak ada dia ngasih saya ni nafkah yang bisa yang mencukupi. Kedekut orangnya. Apa tak ngerasain orang tu namanya menggibah orang. Tapi ini sedang mustafti. Dia sedang meminta fatwa dari Rasulullah SAW. Orang datang, Ustaz, macam mana ni ya, keluarga kami ni macam gini. Kenapa? Sebaiknya macam mana? Diceritakanlah alasannya. Suami saya ini begini. Maksudnya apa? Ini nak minta fatwa ni, nak minta apa, bagaimana ini enaknya ini apa yang saya lakukan. Nah, ini juga tidak apa-apa. Bukan niatnya karena murni ngeser saja, bukan. Ya, tetapi karena dia ingin mencari satu jawaban, untuk dilakukan dia. Nah, tak apa-apa. Itu nomor 3. Ar-rabi'u yang keempat, tahdzirul muslim min syarril ghairi idza alima. Yang keempat, diperbolehkan menghibah, menyebutkan aib orang, annahu lam yadhkurhu laqabilat sahadatuh. Jadi boleh menghibah orang, menyebutkan aib orang, min syarril ghairi idza alima, dari kejelekan orang kalau dia tahu. Supaya apa? Tahdzir muslim, untuk memberi peringatan kepada orang muslim. Gini loh maksudnya nih. Dia ketemu sama kawannya. Dia tengok orang ni berdua ni macam dekat nih, macam dia nak jalin bisnis lah, katakan nih, bisnis nih. Tengok, ni macam bisnis. Dia tahu yang satu ni dah tahu, kelaku dia tahu. Tiba-tiba orang ini nak pergi, dia dekatlah ke kawan dia. Bang, abang nak bisnis sama dia. Hati-hati bang, dia itu orang dia penipu, bakhil lagi. Apa tak namanya menyebutkan aib orang kan? Menyebutkan aib orang, ngapain? Tapi itu diperbolehkan ketika untuk memberi peringatan kepada muslim supaya dia tidak terjerumus. Gitu. Ini tak, dia tahu ini muka penipu, ngutang tak nak bayar, tak amanah, dia nak berbisnis dengan kawan dia. Berbisnis, biarkan aja, lantak dia lah, kata dia. Lantak dia, tak boleh aku ribah orang, katanya. Ini kebablasan namanya. Bilang, bang, kau hati-hati dengan dia. Banyak orang dah kena tipu dia tu. Duit tak balik, bakhil, penipu lagi. Ngutang dia tak akan ngutang, dia senang bayar, dia tak nak tu bang. Jaga-jaga. Kalau dikasih amanah dia tidak amanah, nanti bahaya bisnis abang dengan dia. Aku cuma kasih tahu saja. Karena apa? Kepedulian, ya. Jangan biar dia nanti dia tahu rasa sama seperti aku juga kena tipu. Ini nama dia tak betul. Tahu rasa, biarkanlah. Jangan aku aja kena tipu. Tahu. Ya, kena tipu betul lah kawan. Kasihan. Sebutkan aja, bilang tak apa-apa. Dia tu orangnya tak jujur. Sebutkan aja. Untuk memberi peringatan kepada saudara muslim. Kama yadhkurul muzakki idh yu'amilu wa yunakihu fayatadarrara bihi fayadhkuru liman yatawaqqa'u darrahu bihi faqat wa yunakihu wa binakihin al-muzakki id bi'amilin
wa binakihin fayatadarraru bihi fayadhkuru liman yatawaqqa'u darragu bihi faqat. Wa binakihin au iz yu'amilu, ini apa ya ini tak nampak pula. Seperti juga contohnya orang muzaki, ya, muzaki dengan amil. Ini wallahu alam ya. Jadi umpamanya ada amil, amil ini tak jujur lah, amil tak jujur, ya. Dia ngumpul zakat tapi duit dia diembat. Tak dibagi dia, tak kemana begini, kumpul kemana. Jadi ini boleh disebutkan, kau jangan, pokoknya muzaki dia bilang, itu orangnya tak jujur, tak amanah tuh. Jangan ke sana. Itu. Jangan zakat ke sana, tak amanah. Wa binakihin fayadadaru bihi fayadhkur liman yatawaqqa'u, atau orang yang menikahi. Ada seorang melamar anak orang. Ini tetangganya tahu kelaku orang tuh. Dia boleh bilang sama calon mertua ni yang nak dilamar, Pak, mohon maaf Pak, hati-hati nak terima dia jadi menantu. Dah banyak dah dia tu korban dia. Tak betul orang tu. Ingatkan, jangan anakmu nanti jadi mangsa yang berikutnya. Tak apa-apa, boleh menyebutkan seperti itu tadi. Atau orang yang menikah ini begini. Kejadian, ada orang nak nikah, ya kasusnya seperti itu juga lah, tadi sama lah. Tapi ini perempuannya orang nak menikah ini tentu nak cari yang bagus. Ketika nak cari yang bagus, ini adalah kawan dia tanya, si macam mana si fulanah tu, budak tu soleha tak dia, kelaku dia macam mana? Jangan. Budak itu dia kalau malam begadang, kadang-kadang balik pagi. Betul perempuan tapi macam jantan. Tak kemana dia pergi mana tak? Jangan. Aku tengok ngaji pun tak pandai. Iyalah kalau gitu tak jadilah aku melamar dia. Ini begitu, tak apa-apa, boleh. Tidak apa-apa, itu boleh. Jadi enggak dosa gitu. Kalau tak macam mana tu? Baik, dia baik, ditutup dia pula begitu dah menikah, hancur bini kata dia macam ni. Kenapa kemarin kau tak kasih tahu aku? Kan kasih tahu. Riba tak boleh, bukan masalah itu. Sekarang kita ini nak jadikan istri atau nak jadikan suami. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Janganlah engkau bertanya kepada seseorang langsung kepada orangnya, tapi tanyalah kepada kawannya. Karena dari kawan itulah nanti kita akan tahu macam mana model orang ni tadi. Nak nikah, cuma tanya, kau dek, macam mana apa ni solatnya? Alhamdulillah. Macam mana ini? Bagus, semuanya bagus. Yang jelek-jelek tidak nak sebutkan. Kalau tak, abang ni tak akan melamar aku. Tapi tanya kepada kawannya seperti apa. Mohon maaf, saya ni niat nak melamar tu, dia anaknya macam mana ya? Ini kawan akrab. Dia tahu. Aduh bang, jangan bang, dia anak dia ni kacau, solatnya kacau, tangannya panjang. Dari sinilah nanti dia bisa tahu kelaku. Tak kan kalau tanya langsung tak bisa. Memang harus gitu caranya, tanya. Sini
tanya sini, okey, bagus, jalan, tak apa-apa, itu boleh, menyebutkannya boleh, ya, karena untuk satu tujuan, untuk membangun rumah tangga. Yang kelima, yang diperbolehkan menyebutkan aib orang. Al-khamisu ayyakuna ma'rufan bismin fihi aibun kal a'mas wal a'raj wal udul illa ismin akhar aula. Sekarang boleh juga menyebutkan aib orang karena memang aib itu dah makruf betul. Makruf betul. Astagfirullahaladzim. Kadang sebetulnya tak bagus. Cuma kadang-kadang ini ada orang, mohon maaf, dia cacat, ya kan? Nama orang ni banyak. Umpamanya nama dia ni, umpamanya Fulan. Ni Fulan, namanya Fulan, ini Fulan, ini Fulan. Di kampung ni ada 3 Fulan. Aku tadi pergi dengan Fulan. Fulan siapa? Fulan itu yang Fulan buntung, kata orang, pokoknya dicacat. Itu kan aib. Dia bilang tadi. Fulan siapa? Fulan pincang. Kan aib tuh. Tapi ini sudah menjadi sifat yang makruf. Dan macam mana lagi? Nah, ini sudah menjadi sifat yang makruf. Nah, jadi seperti itu. Itu tidak disebut dengan ghibah, dan orangnya tuh pun dah biasa dia. Kadang-kadang ini ada orang tuh Tong, buntung, biasa dia, saking dah sangat terbiasa nih, tak ada tersinggung dia. Jadi ketika ini Fulan mana nih? Fulan ini yang begini. Itu tak ada masalah. Tak masalah, tuh pendek kata dia. Fulan mana? Fulan pendek. Fulan apa? Contoh. Ini aib, memang satu aib, tetapi itu sudah makruf dan sudah menjadi nama bagi dia. Sudah menjadi nama bagi dia. Kalau orang kita paling suka menambahkan orang-orang macam itu. Tak apa-apa. Hantar dia lah. Sampai budak ni pun entah dia mau tapi terpaksa jugalah. Apa nak dia. Itu macam-macam lah. Adalah pokoknya sifat-sifat kayak gitu, apalagi cacat, sebetulnya kasihan. Itu yang kelima. Yang keenam, terakhir, diperbolehkan menyebut aib orang. As-sadisu ayyakuna muhajiran bidzalikal aib la yakrahu ayyudhkar kal muhannas wa sahibul mahur. Al-mahur baitur riba wa da'air. Yang kelima, orang yang dia sudah hijrah. La yakrahu ayyuzkara kal muhannas wa saibul khur wa qala Hasan salah satu la ghiba lahum saibul hawa wal fasik al mu'lin wal fis bil fisq wa imam al jair wa ula yajma'uhum annahum muhajirun la yakrahuna dzikra wa sahihu anna dzikra fasik bil ma'siyah yukhfiha wa yakrahu dzikraha la yajuzu min ghairi uzrin. Masih ada perbedaan pendapat. Ini yang keenam, yang terakhir. Orang yang orang yang punya aib tadi, orangnya udah hijrah. Ya. La yakrahu ayyuzkan, dan dia tak benci pun kalau disebut sebelum muhannas, sebelum muhur. Gini contoh yang mudah gini. Ada orang nih, contoh kalau di sini contohnya muhannas, bencong. Muhannas itu bencong bahasa sini. Ada orang dulu dia bencong, tapi dia dah buat hijrah, dah tobat kata dia. Jadi karena kata-kata bencong tu dah
nempel ke dia mulai lama. Fulan siapa? Fulan bencong. Apa sampai di kampung itu pun dipanggil bencong. Begitu dia sudah hijrah, dia sudah bagus, tak ada dia punya tahu ini tak bagus gini dan ada hijrah. Panggilan tuh masih melekat. Orang-orang ngomong, mana tuh? Kau nak pergi mana? Pergi rumah bencong. Padahal dia tak bencong. Dan si dia tuh tadi sudah tak merasa dipanggil itu. Itu kan masa lalu aku tak kisah pun. Dia tak ada rasa tak suka maksudnya tu. Tak ada rasa. Contoh umpamanya ada orang nih, dia tukang mabuk lah katakan. Dia dulu tukang mabuk dah tobat habis dia tobat. Jadi ketika dia bilang, umpamanya dia ada apa nih? Apa orang bilang ni kalau tukang mabuk ni, kata-kata yang botol-botol tu. Umpamanya ada istilah itu masih disebut ke dia, dipasangkan ke dia padahal dia dah tobat, dia tak ada kisah pun, itu kan masa lalu aku, tak ada masalah pun. Ini tidak apa-apa ya. Yang jelas orang tadi sudah hijrah dari aib tersebut dan orang menyebutnya itu masa lalunya. Dan orang tadi pun dia tak ada kisah, dia tak ada sakit hati, tak ada apa. Tak ada apa. Okey, tapi di sini ada satu perbedaan. Tapi kalau yang ada orang tu sudah hijrah tapi dia tak suka kalau masih disebut masa lalu dia, maka hukumnya tak boleh. Tapi kalau dia orang dia dah fair, dah biasa, tak ada kisah, tak apa-apa, tak ada sakit hati, tak apa-apa. Ada sebagian orang dah hijrah tak ada, mau dia disebut masa lampaunya, tak mau. Tak mau. Salah satu lagi batalahum sahibul hawa wal fasik al mu'lin bil fisk wal imamul jair. Ada 3 orang yang tidak ada ghibah untuk mereka. Siapa itu? Sahibul hawa, itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Diceritakan. Wal fasik al mu'lin bil fisik, orang fasik tapi fasik terang-terangan, mabuk di tengah jalan, di perempatan jalan, di ini segala macam, pamer-pamerkan orang. Kalau menyebut dia itu tidak ghibah. Wal imamul jair, dan imam yang sewenang-wenang, rakyatnya ngobrol di kedai kopi, ini mana bini mana. Imam pemimpin yang sewenang-wenang, yang zalim. Jadi rakyat ini bercerita tentang kezalimannya. Ini menurut Imam Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri ini. Wa ula yajbuhum annahum muhajirun la yakrahuna dzikra. Nah, ini semuanya tadi yang apa? Yang di atas yang muhajirun itu syaratnya yang sudah hijrah kalau dia tidak benci kalau disebut lagi masa lalunya. Tetapi kalau dia masih tidak suka maka tidak diperbolehkan untuk menyebutnya. Ilajun nafsi litakufa anil ghibah, mengobati diri agar bisa sembuh menahan ghibah. Ini ada caranya, triknya. Imam Al-Ghazali akan menunjukkan kepada kita macam mana cara mengobati mulut yang suka menghibah. Macam mana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilajun nafsi fi kafiha anil ghibati ayyatafakkara fil ma'idi al-waridi fiha fi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal ghibata asra'u fi hasanatil abdi minan nari fil yabas. Macam mana caranya orang nak bisa berobat dari kesukaan hobi menghibah orang? Macam mana caranya? Mulut ni dah biasa susah nak berhenti ni. Asyik nak mencakap jeleknya orang terus. Apa kata Imam Ghazali, caranya macam mana ni biar bisa ngerem mulut ni bisa berhenti tak menghibah orang? Kata beliau, ayatafakkara fil wa'id al-warid fiha. Al-wa'id al-warid fiha, yaitu hendaklah dia memikirkan tentang janji Allah yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ancaman, ya, ancaman Allah terhadap orang yang menghibah.
Dia harus ingat nih ancamannya apa sih orang tuh kalau menggibah. Seperti sabda Rasulullah SAW perlu diingat. Ini termasuk obatnya ghibah. Innal ghibata asra'u fi hasanatil abdi minan naril yabas. Sesungguhnya ghibah itu lebih cepat menghabiskan kebaikan-kebaikan seorang hamba daripada api yang menghabiskan membakar kayu yang kering. Jadi orang kalau suka menghibah orang ini, kebaikannya ini habis seperti lebih cepat daripada api yang memakan kayu bakar. Itu satu hadis. Jangan cuma masalahnya bukan cuma masalah dosa saja, tetapi apa ini namanya kebaikan kita pun itu akan terimbas juga, hancur ya. Warada anna hasanatil mughtab tunqalu ila diwanil mazlum bil ghibah. Dan disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya kebaikan orang-orang yang menghibah itu akan dipindahkan ke buku catatannya orang yang diribah, yang dizoliminya. Sholat banyak, puasa banyak, tapi mulut tak bisa jaga menghibah orang. Akhirnya apa? Hasanatnya, kebaikan tadi orang yang suka sholat, suka zakat, apa segala macam, suka puasa, itu kebaikannya dipindah sama Allah Subhanahu wa taala ke orang yang diribah dia. Menghibah orang itu namanya menzalimi orang. Rugi ya Allah kalau kita pikir-pikir. Maka tapi macam mulut ni ringan saja, hati macam puas kalau dah nyebutkan ayat orang. Tak tahu ada transfer gratis. Tak pakai apa nih biaya, transfer gratis, transfer kebaikan langsung. Tak nampak pula tuh. Ya kalau ada alarm tet, oh ada habis transfer hasanat, habis transfer pahala ke sana. Macam orang habis transfer duit. Ada SMS masuk. Barusan transfer pahala nih ke bapak fulan. Alamak, kalau ada gitu tak ada orang nak ini ngerasain orang. Bentar dapat SMS notification transfer kebaikan kepada orang yang diribah orang. Penuh SMS. Belum lagi tagihan Telkomsel sekali SMS berapa? Kena 2 kali lipat lah. Ini macam-macam. Tengok email itunya transfer kebaikan ke orang lain. Itulah transfer tuh memang Allah tak kasih notificationnya, Allah tak kasih sehingga kita tak terasa ketika kita menghibah orang. Terus transfer tuh. Di akhirat jadi orang yang bangkrut, tak bawa pahala apa-apa karena habis ditransfer ke orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.